Hai kawan PKH Jateng, jumpa kembali dalam acara Bincang Bintang PKH bersama saya Dwi Yustiani. Sebelum kita mulai acaranya, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Teng teng. Kali ini kita akan ngobrolin tentang gerakan Ayo Kuliah untuk anak APM PKH. Saat ini sudah hadir bintang tamu kita, Bapak Arif Rohman Muiz, selaku koordinator wilayah PKH dan sekaligus penggerak gerakan Ayo Kuliah di Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang Pak Arif. Selamat datang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Wi. Masih puasa? Masih lah Mbak Wi. Alhamdulillah kuat sampai hari ini. Alhamdulillah. Agar kawan PKH Jateng lebih mengenal Pak Arif, mungkin Pak Arif bisa sedikit bercerita mengenai siapakah diri Pak Arif seperti itu. Jadi kenalin teman-teman semua, nama saya lengkapnya sih sebetulnya Muhammad Arif Rohman Muiz, tapi memang biasa dipanggil Arif. Pak Arif ini mengawali karirnya langsung di bidang sosial atau di bidang lainnya? Sebenarnya saya awalnya itu di perusahaan, kemudian bergerak di bidang pendidikan yang pada intinya di pemberdayaan pendidikan, kemudian sempat setahun saya di bidang pembangunan karena di PU waktu itu. Nah, habis itu baru di sosial ini. Itu Mbak. Selama di sosial ini sudah berapa lama Pak Arif? Sudah sejak 2013 sampai sekarang. Alhamdulillah lancar. Berarti hampir 8 tahun. Pastinya selama 8 tahun itu ada banyak pengalaman yang sudah diperoleh Pak Arif. Apa aja itu Pak Arif? Ya, yang pasti saya menghadapi dunia sosial, di mana dunia sosial itu banyak sekali pernik-perniknya, dinamikanya sangat luar biasa, sehingga kita selaku orang sosial ya mesti harus bisa mengikuti baik itu perubahannya maupun perkembangannya. Tanpa itu kayaknya kita pasti akan ketinggalan dan kita nggak mampu beradaptasi. Terus sebelumnya kan juga pernah di bidang pendidikan. Nah, dari bidang pendidikan itu apakah ada yang bisa diimplementasikan di bidang sosial yang saat ini? Maksudnya sama-sama kita akhirnya akan melakukan pemberdayaan, karena kita dikejar target untuk, kalau dulu saya dikejar target untuk anak-anak yang tadinya nggak sekolah di PAUD, akhirnya sekolah atau mengenal PAUD lah. Nah, kemudian kalau sekarang saya kan akhirnya dikejar juga dengan target turunnya angka kemiskinan. Nah, target angka kemiskinan itu sama-sama harus diturunkan melalui pemberdayaan salah satunya. Berarti tidak jauh berbeda dengan di bidang sosial. Ya, nah, dengar saat ini Pak Arif itu sedang mengembangkan gerakan Ayo Kuliah di Jawa Tengah. Ya. Itu dapat inspirasi dari mana sih Pak gerakan Ayo Kuliah itu? Awalnya saya itu melihat bahwa kita itu kan harus melakukan pendampingan atau fasilitasi di bidang pendidikan. Targetnya adalah anak SD, SMP, dan selanjutnya SMA. Nah, kalau kita pengen banyak anak SMA-nya yang lulus, yang nggak putus sekolah, mestinya targetnya harus lebih tinggi daripada itu. Maka akhirnya sasaran saya, anak-anak KPM ini nggak hanya sekedar lulus, tapi harus mampu melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Itu awalnya. Kemudian ada founder gerakan Ayo Kuliah itu sendiri di Lampung, namanya Mas Ahmad Yadi, Kawi Lampung. Nah, akhirnya kita ya bertukar pikiran untuk memudahkan
penggalangan massa bahasanya ya untuk mengenalkan program ini, maka akhirnya saya pun ikutan juga dengan menggunakan Gerakan Ayo Kuliah. Jadi biar brand name-nya ini kan lebih mudah untuk diterima banyak orang dan orang banyak mengikuti, memberikan support pada kita. Itu di Jawa Tengah sendiri sudah berapa banyak anak APM Pak yang mengikuti Gerakan Ayo Kuliah? Kalau tahun kemarin, tahun 2020, kita sudah bisa mendorong anak-anak KPM ini melanjutkan ke perguruan tinggi sebanyak 834. Kalau tahun ini rata-rata di kabupaten kota itu sekitar 400 sampai 600 anak-anak KPM yang minat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah itu yang segitu itu yang kita garap sekarang ini. Itu ada targetnya enggak sih Pak? Untuk tahun ini berapa banyak, atau di tiap perguruan tinggi itu apakah ada kuota per anaknya itu berapa? Kalau target kami bukan kepada target angka, tapi kami lebih cenderung ke target kesadaran, meningkatkan kesadaran daripada KPM, orang tua daripada anak-anak yang mau melanjutkan perguruan tinggi ini untuk memotivasi anaknya untuk mau melanjutkan perguruan tinggi, dan anaknya sendiri juga memang berniat untuk mentas, tidak hanya sekedar lulusan SMA tapi mau masuk ke perguruan tinggi. Itu targetnya, bukan angka kalau kita. Terus itu kan ada kerjasama dengan perguruan tinggi. Nah, apa itu kiat-kiat atau pendekatan seperti apa yang dilakukan Pak Arief dengan perguruan tinggi sampai bersedia untuk bekerja sama? Jadi pendekatan yang pertama yang saya lakukan adalah pendekatan pertemanan, perkoncoan. Jadi saya deketin teman-teman yang memang bekerja di perguruan tinggi atau malah jadi rektor di perguruan tinggi. Itu yang saya deketi pertama, sehingga akan lebih cepat pada saat kita itu sudah connect, kita sudah bangun jaringan yang bagus, itu akan lebih mudah. Kemudian yang kedua, saya deketin orang-orang birokrasi atau orang-orang akademisi yang bisa saya jangkau. Mereka saya ajak untuk lebih memikirkan pada anak-anak KPM, dan alhamdulillahnya mereka pada sangat-sangat enjoy untuk mendukung Gerakan Ayo Kuliah ini. Sampai saat ini sudah berapa banyak perguruan tinggi Pak yang bersedia bekerja sama untuk melaksanakan Gerakan Ayo Kuliah? Ya, alhamdulillahnya sudah ada 6 perguruan tinggi yang mau bekerja sama dengan kita. Pertama itu di Magelang, Universitas Muhammadiyah Magelang. Kemudian dilanjut dengan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kemudian kita bergerak ke Kebumen, Universitas Pelita Harapan. Kemudian kita ke Wonosobo dengan Universitas Sains Ilmu Al-Quran Provinsi Jawa Tengah. Dan kita di Salatiga, Universitas Kristen Satya Wacana. Dan di Banjarnegara itu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sarjana Wiyata. Itu kan untuk yang sudah bersedia ya Pak untuk bekerja sama dalam Gerakan Ayo Kuliah. Apakah ada yang belum bersedia untuk bekerja sama untuk melaksanakan Gerakan Ayo Kuliah itu sendiri Pak? Ya, alhamdulillahnya sampai saat ini semuanya yang kita deketin itu mau semua, jadi nggak ada kendala. Justru di tahun ini 2021 kita punya target tambahan di beberapa universitas, terutama di universitas negeri, karena kan yang kita gandeng ini kebanyakan belum negeri. Oh ya, tadi saya lupa Mbak Wi, ada satu universitas yang bergabung tahun ini kerjasama dengan kita, Universitas Tidar Magelang. Jadi ada satu universitas negeri yang bergabung, dan itu yang akan kita kembangkan. Kita akan nambah universitas negeri yang lain untuk bisa ikutan menggarap Gerakan Ayo Kuliah di Jawa Tengah. Itu untuk mendapatkan program Gerakan Ayo Kuliah itu sendiri, apakah ada syarat-syaratnya Pak? Maksudnya
siapa saja bisa ikut gerakan Ayo Kuliah ini asal anak KPM ya, karena kalau bukan anak KPM mereka tentunya sudah berkecukupan dalam hal pendanaan. Di gerakan Ayo Kuliah ini kita memotivasi anak KPM untuk mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan memotivasi orang tua untuk memberikan dukungan kepada anaknya mau melanjutkan perguruan tinggi. Itu target awal seperti itu. Kemudian setelah mereka berminat masuk perguruan tinggi, kita arahkan mereka untuk bisa ikut bidik misi. Kemudian ada tes masuk perguruan tinggi, kita arahkan ke sana. Nah, pada saat mereka lolos bidik misi, berarti memang kemampuan mereka di atas standar. Kita nggak perlu lagi support banyak. Tapi kalau memang belum lolos bidik misi, kita support kepada mereka dengan bimbingan belajar. Kita kerjasama dengan perguruan tinggi untuk memberikan bimbingan belajar kepada anak-anak kelas 2 dan kelas 3 SMA agar mereka tahu caranya untuk bisa lolos tes masuk perguruan tinggi dan mengenalkan dunia kampus itu seperti apa. Berarti dari itu tadi kan disebutkan hampir 7 perguruan tinggi yang sudah bersedia ya Pak. Itu sudah sampai tahapan penandatanganan MOU. Alhamdulillahnya di Purworejo, Wonosobo, Magelang dan Salatiga sudah ada MOU. Cuma tinggal Kebumen kemarin ada sedikit hambatan karena dari pihak kampusnya lebih mementingkan action daripada penandatanganan di atas kertas. Pak, untuk gerakan Ayo Kuliah itu sendiri, bagaimana pembiayaannya? Apakah ada donatur dari perguruan tinggi itu sendiri, ataukah dari yayasan-yayasan seperti itu? Ini pembiayaan itu maksudnya pembiayaan untuk kegiatannya atau pembiayaan untuk anak KPM ini dalam melakukan kuliahnya? Pembiayaan anak KPM untuk melakukan kuliahnya. Oh, jadi kalau anak KPM itu kan ada yang namanya KIP kuliah. Jadi kalau anak-anak KPM mau melanjutkan ke perguruan tinggi, daftar dulu KIP-nya. Biasanya itu di bulan Desember Januari sudah mulai pendaftaran. Nah dari situ nanti sekaligus anak-anak KPM ini nanti daftar bidik misi. Nah jadi mereka daftarin dulu biar mereka istilahnya dapat nomor registrasi. Kalau anak-anak KPM ini dulu sudah dapat KIP waktu SD sampai SMA itu akan lebih mudah lagi. Kalau belum kan memang beberapa ada yang nggak dapat ya udah daftar dulu. Nanti ada linknya tersendiri, silahkan diikutin. Kemudian setelah itu ikuti bidik misi. Kalau nggak lolos bidik misi, ikutin tes umum. Kalaupun tes umum belum dapat, coba datangi kampus-kampus yang diminati dengan menyatakan bahwa mereka minat untuk melanjutkan kuliah. Kalau belum bisa mendapatkan KIP itu gimana Pak? KIP kuliah? Kan terkadang meskipun sudah mendaftar, tapi kan ada juga yang sudah mendaftar tapi belum mendapatkan. Biasanya di kampus-kampus itu mereka ada tim yang khusus mendampingi anak-anak KPM yang ingin mendaftar di KIP kuliah. Jadi nanti kontak, dicari aja di masing-masing kampus itu. Datang aja kampus, terus tanyain, Pak ini kalau kami, Pak atau Bu, kalau kami mau daftar KIP kuliah, bagaimana prosedurnya? Ada. Kalau pendanaan buat gerakan Ayo Kuliah sendiri, kita belum dapat founder, belum dapat penyalur dana. Ya, jadi ya masih berdasarkan pada apa yang kita punya dan dalam pembagian pekerjaan ya kami bagi aja dengan perguruan tinggi yang mau support sama kita. Pertanyaan terakhir, apa nih harapan Pak Arif terhadap anak-anak KPM PKH di Provinsi Jawa Tengah? Harapannya anak-anak KPM ini pada mau lanjutin kuliah agar mereka bisa memutuskan rantai kemiskinan, karena dengan mereka
melanjutkan ke perguruan tinggi secara keilmuan, jelas mereka akan lebih pandai daripada yang lulusan SD, SMP, juga SMA. Selain itu dalam dunia kerja otomatis mereka akan lebih siap menerima tantangan dunia kerja. Yang selanjutnya tentu dengan semangat mereka mau melanjutkan ke perguruan tinggi, lulus dengan kesarjanaan mereka, tentu mereka punya semangat etos kerja yang lebih tinggi juga. Baik, terima kasih Pak Arif sudah meluangkan waktunya untuk acara Bincang Bintang PKH kali ini. Pendidikan adalah perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Pendidikan adalah masa depan yang cerah berawal dari pendidikan yang baik. Kami keluarga besar PKH Jateng TV mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Dwi Yulistiani undur diri. Sampai jumpa dalam Bincang Bintang PKH selanjutnya. Salam PKH.